Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kala Muhammad Isra Miraj, NDH 18 Angkatan 15, Latsar CPNS Pemprov Jabar, ingin menjelaskan mengenai profil Satpol PP Jabar. Nah, ini adalah lokasi Satpol PP Jabar, yaitu alamatnya sendiri di Jalan Banda nomor 28, Bandung, kode pos 40115, email satpolppjabar.prof.go.id. Untuk nomor teleponnya sudah tertera 022 423 6219. Satpol PP Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan mengurus umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya ini adalah tupoksi dan kewenangan Satpol PP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 256, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada. Yang kedua, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada. Dan yang keempat, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada. Selanjutnya ini adalah struktur organisasi Satpol PP dengan Kepala Satpol PP Bapak Tulus Arifan SI PMSI dan Sekretaris Bapak Sandra Rahman SSTP MM. Subak TU di bawahnya ada Bapak Ais Arif Hidayat ST. Lalu di bawah Kasatpol PP ada Bapak Kabit Ranti, Bapak Gatot Sambas SSTP MAP, Bapak Kabit Gakda, Bapak Guntur Santoso SSTP MSI, Kabit PMA, Bapak Budi Kadaris SH MSI, Kabit Linmas, Bapak Teddy Ramdhani SSTP MSI, dan di bawah koordinasi Kepala Satpol PP ada langsung kelompok Javu. Selanjutnya ini adalah fungsi Satpol PP menurut Pasal 5 PP 16 tahun 2018 meliputi 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, 3. Pelaksanaan kebijakan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi, menaati Perda dan Perkada, dan yang terakhir, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Lalu selanjutnya ini adalah hubungan antara dokumentalis hukum dan fungsi Satpol PP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP 16 2018, yaitu peran dokumentalis hukum sendiri menyediakan dokumen hukum sebagai dasar legal penegakan. Lalu menjamin aparat memiliki pedoman hukum yang terdokumentasi jelas, dan selanjutnya menyusun dokumentasi hukum yang transparan sehingga masyarakat tahu hak dan kewajibannya. Yang terakhir, memberikan bahan hukum, arsip dokumen untuk menunjang koordinasi lintas lembaga. Selanjutnya ini adalah fungsi dokumentalis hukum di Satpol PP Jabar. Pertama, menghimpun, mendokumentasikan, dan mengarsipkan produk hukum dan yang berkaitan dengan tugas penegakan. Yang kedua, menyediakan referensi hukum bagi petugas penegakan Satpol PP di lapangan. Ketiga, menyusun database digital, e-book katalog, Perda dan Perkada agar mudah diakses. Yang keempat, membantu proses sosialisasi dan menyebarluaskan regulasi hukum kepada Satpol PP maupun masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin bahwa setiap tindakan penegakan Perda memiliki dasar hukum yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ini adalah perwujudan Smart ASN. Yang pertama, integritas, yaitu menunjukkan kejujuran, komitmen moral, serta menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan tugas maupun kelompok. Yang kedua, nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketiga, profesionalisme, memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban. Dan ini selanjutnya, nomor 4, berwawasan global, artinya berpikir terbuka. Teknologi informasi, nomor 5, menguasai teknologi. Hospitality, nomor 6, bersikap ramah, santun, serta orientasi pelayanan ke masyarakat. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu networking, mampu membangun relasi dan menjaring jejaring kerja yang luas. Nah, ini adalah dokumentasi foto pegawai Satpol PP Jabar. Nah, ini adalah kegiatan foto saat patroli pengamanan aset Pemprov Jabar. Ini selanjutnya adalah kegiatan pengamanan di area Gedung Sate. Yang ini adalah kegiatan mengikuti pengamanan HUT RI ke-80. Ini adalah pelatihan kesamaptaan yang biasa kita lakukan hari Senin. Ini adalah pengamanan acara HUT Provinsi Jabar ke-80. Dan ini ketika
Bidang Dakda melakukan pengawasan ke area situ Ciburuy. Dan ini ketika rapat internal untuk katalog Perda. Baik. Dan yang terakhir ini saat pengamanan audiensi mahasiswa dengan Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Baik, sekian terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.